Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari 11 IPS 1 ingin mempresentasikan tentang integrasi sosial. Saya Febrian Intan Kristianingrum, absen 28. Saya Diman Regan Tama, absen 10. Saya Rinta Aprelina, absen 22. Saya Faiza Nurul, absen 12. Saya Desta Angelika, absen 9. Selamat menyaksikan. Integrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah di masyarakat. Poin pertama, definisi integrasi sosial. 1. Integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda sehingga membentuk suatu kesatuan masyarakat. Integrasi sosial pada dasarnya muncul karena adanya kerjasama yang baik di antara anggota masyarakat itu sendiri. 2. Integrasi bangsa. Integrasi bangsa diartikan sebagai penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam suatu wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional. 3. Integrasi nasional. Integrasi nasional dapat diartikan sebagai proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Menurut Ahmadi, terdapat 3 masalah yang harus dikaji untuk mencapai integrasi nasional. Ketiga masalah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pembaruan bangsa. 2. Kerukunan antarumat beragama dan kepercayaan yang dianutnya. 3. Perubahan nilai-nilai. Adapun faktor pendorong integrasi nasional adalah sebagai berikut. 1. Adanya perasaan senasib. 2. Munculnya rasa cinta tanah air. 3. Adanya rasa rela berkorban. 4. Berkembangnya budaya gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. 5. Adanya simbol kenegaraan dalam bentuk burung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 6. Adanya keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. 4. Integrasi budaya. Integrasi budaya merupakan perpaduan unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga menghasilkan keserasian fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Integrasi kebudayaan dapat terjadi dengan memenuhi beberapa syarat berikut. 1. Adanya proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda. 2. Adanya pola hubungan yang serasi. B. Faktor terbentuknya integrasi sosial. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya integrasi sosial. 1. Faktor internal. Faktor pendorong integrasi yang berasal dari dalam individu adalah sebagai berikut. A. Adanya semangat gotong royong. B. Adanya kesadaran diri sebagai makhluk sosial. C. Adanya tuntutan kebutuhan. 2. Faktor eksternal. Integrasi sosial juga dipengaruhi oleh faktor dari luar, antara lain: yang pertama, adanya sikap saling menghargai dan toleransi. Yang kedua, adanya persamaan kebudayaan. Yang ketiga, adanya persamaan visi, misi, dan tujuan. Yang keempat, adanya sikap terbuka pada perubahan. Yang kelima, adanya tuntunan perkembangan zaman. Yang keenam, adanya tantangan pihak dari luar. Dan yang terakhir, adanya konsensus nilai dalam masyarakat. C. Proses integrasi sosial. Yang pertama, ada akomodasi. Merupakan salah satu bentuk proses interaksi sosial yang bersifat asosiatif atau menyatukan masyarakat. Ada pula pengertian akomodasi. Yang pertama, menurut Surjono Sukanto, akomodasi memiliki 2 arti, yaitu menunjuk suatu keadaan dengan arti adanya keseimbangan dalam interaksi antara individu atau kelompok yang berkaitan dengan nilai norma sosial di masyarakat. Yang kedua, menunjuk suatu proses atau usaha manusia untuk meredakan pertentangan dalam mencapai kestabilan. Yang kedua, menurut J. Dwi Narmoko dan Bagong Suyanto, akomodasi merupakan suatu proses ke arah tercapainya kesepakatan sementara yang diterima kedua pihak yang bersengketa. Yang ketiga, menurut Gilin dan Gilin, akomodasi merupakan suatu pengertian yang digunakan oleh para psikolog yang diharapkan dapat menyelesaikan pertentangan dan konflik tanpa menghancurkan pihak lawan. Adanya akomodasi dalam masyarakat dapat menciptakan masyarakat yang hidup secara damai. 2. Kerjasama merupakan bentuk interaksi yang terjalin antara individu atau kelompok yang berusaha mencapai tujuan bersama. Ini berawal dari kesamaan orientasi dan kesadaran dari masyarakat. Bentuk kerjasama dapat kita jumpai seperti kerukunan, gotong royong, tolong-menolong, dan kooptasi. 3. Koordinasi. Koordinasi merupakan pengaturan secara sentral untuk mencapai integrasi dengan mempersatukan individu maupun kelompok agar tercapai keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan di masyarakat.
4. Asimilasi. Asimilasi merupakan sebuah proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha dalam mengurangi perbedaan yang terdapat antara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Narwoko 2010, proses asimilasi akan tumbuh apabila adanya pergaulan secara intensif dalam jangka waktu yang lama. Sementara itu, menurut Sukanto 2012, ada faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi di masyarakat. Selain adanya faktor yang dapat mendorong asimilasi, ada pula faktor yang dapat menghambat terjadinya asimilasi di masyarakat, antara lain 1. Adanya rasa takut terhadap kebudayaan lain. 2. Adanya perbedaan antara kelompok. D. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Dalam kehidupan masyarakat terdapat beberapa proses yang dapat dilalui untuk mencapai kehidupan yang serasi dan harmonis. Ada 3 bentuk integrasi sosial, yaitu integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi koersif. 1. Integrasi normatif merupakan bentuk-bentuk integrasi sosial yang ada di masyarakat. 2. Integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi dalam masyarakat. 3. Integrasi koertif terbentuk karena adanya kekuasaan dari penguasa. 2. Tercapainya konsensus mengenai norma dan nilai sosial. 3. Norma-norma yang ada di masyarakat dapat bertahan lama dan tidak berubah-ubah.